Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli syai'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya tim inti nasional Mas Fauzi. Saya biasa panggil dengan Mas karena beliau dengan saya itu sejak tahun 2006 ketika beliau masih di Kanwil. Nah, beliau pernah di Kanwil. Mungkin teman-teman yang lain belum kenal Pak Fauzi, dulu pernah di Kanwil juga. Kami hormati tim dari LSP beserta jajarannya, juga Bapak Ibu peserta kegiatan pada malam hari ini. Tidak lupa sahabat-sahabat saya dari bidang pendidikan madrasah, ada ketua tim kelembagaan, ketua tim sarana. Yang lain mohon maaf tidak bisa hadir di sini karena sedang tugas lain. Alhamdulillah kegiatan ini kayaknya malah ketemu saya lihat senior semua ini. Ya, jadi kalau perwakilan kan biasanya muda-muda, ini malah yang senior yang didatangkan ke sini. Kebetulan memang ada undangan yang bersamaan, pilihannya di Jakarta atau di Semarang. Yang senior biasanya bisa ngatur yang paling dekat. Nah, saya mau berangkat Pak, tapi yang dekat saja. Kenapa? Berangkat ke Semarang, berangkat ke Jakarta, uang hariannya nah, maka tetap pilih yang terdekat. Jadi, Bapak sekalian, mungkin kalau ke hotel ini rata-rata ini baru pertama kali. Terima kasih tim dari RSP. Jadi saya bisa mampir di hotel ini pada kami orang Semarang. Saya baru merasakan kritika ini. Jadi tiap hari saya lewat, saya belum pernah merasakan bagusnya hotel kritika ini. Terima kasih sekali lagi dari RSP. Yang walaupun hotel ini di tengah kota persis, enak bagus sekali kalau di sini, terutama teman-teman daerah. Sudah ada Bukati juga itu, Bukati Pais. Kalau misalnya nanti kita diantar, karena di sini dekat, ke Kota Lama dekat, ke Simpang 5 dekat, ke Pandanaran pusat oleh-oleh juga dekat. Yang jauh dompetnya nanti. Ya, karena biasanya kalau yang di IR itu kegiatannya sekarang, kadang sudah lupa baru clothing. Ya, biasanya seperti itu. Tapi insya Allah LSP cepat. Ya, moga-moga LSP cepat. Karena biasanya asal teman-teman kalau untungnya di dalam kota, maksudnya dalam Jawa Tengah, yang tidak terlalu repot. Tapi paling repot kalau kegiatan di Jakarta, pakai pesawat. Kadang kita pakai biro, tiketnya dibeli. Nah, untuk pengembalian itu kita nggak enak dengan bironya karena tiap hari udah nagih, sementara dari penyelenggaranya belum lundik. Nah, ini jadi perhatian juga untuk teman-teman LSP. Saya kira ada percepatan untuk pencairan karena rata-rata ketika berangkat ya insya Allah sih kalau dari bidang dari seksi nggak ada masalah lah, nggak ada masalah. Terima kasih kalau kami undang dari madrasah swasta. Dari madrasah swasta ada kasihan karena ya biasanya kalau berangkat ya modalnya cuma surat tugas saja. Surat tugas ya sebenarnya sama ya. Yang pernah juga modalnya surat tugas juga ya. Surat tugas juga ya. Jadi kami berharap dari penyelenggara juga bisa mempercepat terhadap pencairan karena banyak juga yang memang itu sangat dibutuhkan. Bapak sekalian, kegiatan EDPR kami ini sejatinya sudah mulai berjalan tahun 2018 ya pasti. 2019 sudah mulai jalan. Dan alhamdulillah kemarin berdasarkan evaluasi terakhir waktu kita bareng-bareng tanggal berapa itu Pak? Kita catatannya hanya ada di madrasah negeri. Yang swasta insya Allah hampir semuanya sukses, kecuali yang mungkin madrasah-madrasah yang entah baru timbul atau sudah mau tergelar. Ya, banyak madrasah yang sudah tidak punya siswa sehingga isi EDPR kampus sudah males.
Tapi yang negeri mayoritas kesulitan. Maka nanti mohon acara ini Pak Nurholis bisa mencari masukan dari teman-teman di daerah. Kesulitannya di mana ketika madrasah negeri kok banyak yang tidak isi EDPRK. Kami tahu karena negeri itu memang ada proses isi EDPRK atau terdapat IPA. Yang di dalamnya ada bos dan lain-lain. Jadi sehingga seolah tanpa EDPRK bagi madrasah negeri tidak ada masalah. Cuma persoalannya ketika kita mendata secara menyeluruh itu nanti timbul masalah. Terus terang masalah data itu jadi persoalan sudah zaman bahula. EMIS itu ada mulai sekitar tahun 2000-an. EMIS satu-satunya aplikasi proyek yang mungkin bagi kami dianggap sukses, salah satunya EMIS. Setelah bertahan puluhan tahun, EMIS sampai sekarang masih ada. Walaupun berbeda. Berbedanya gimana? Dulu EMIS itu kita inputnya manual. Yang input siapa? Teman-teman kami dari pusat dan dari wilayah. Tapi waktu itu enak. Ketika input ada nilainya. Satu madrasah nilainya berapa? Yang input berapa ribu madrasah. Zaman dulu. Memang ya sama, kegiatannya dia di proyek juga. Tapi alhamdulillah satu-satunya aplikasi yang bertahan lebih dari 20 tahun, salah satunya EMIS. Awalnya manual, setelah itu mulai by web dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa disajikan, walaupun masih tetap bagi kami masih banyak kelemahan. Saya terus terang ketika minta data EMIS tidak bisa langsung cepat saji. Karena di daerah ada akun khusus untuk bisa akses EMIS. Untuk melihat datanya sendiri dan kabupaten. Tidak bisa, ambil tidak bisa. Ambil itu kalau kita mau ngambil data harus minta dulu ke Jakarta. Maka saya pun pengennya EMIS itu juga ada akses dari teman-teman operator di kabupaten, di madrasah dan juga di KP untuk bisa ikut kontrol realisasi pelaporan di EMIS. Jadi yang EMIS yang perlu catatan khususnya. Jadi ada akun yang bisa untuk masuk teman-teman di kantin, sehingga ketika kita dibutuhkan data oleh pihak lain, kita bisa cepat saji. Alhamdulillah sekarang pengambilan data untuk terkait dengan bos sudah menggunakan data EMIS. Cuma masalahnya kapan akan klopnya? Sulit. Kenapa tidak klop? Tidak pernah klop EMIS itu dengan data realisasi bos. Karena yang diambil pasti tahun pelajaran yang berbeda ketika tahun berjalan. Contoh yang diambil adalah biasanya adalah di bulan Juli tahun sebelumnya, atau data siswa tahun pelajaran. Contoh misalnya sekarang 2023, maka akan ambil data 2021-2022. Itu data siswa 2021-2022. Karena 2022-2023 itu di awal tahun belum ada datanya. Sehingga maka yang diambil adalah data tahun 2022-2021-2022. Maka biasanya angkanya mendekati angka data tahun itu. Kalau siswanya naik, pasti akan kurang. Kalau siswanya turun akan lebih. Tapi kebetulan tidak akan lebih. Karena apa? Rata-rata alokasinya tidak sesuai dengan jumlah siswa pada saat itu. Alhamdulillah yang tahun 2023 ini sudah mendekati 100%. Kisaran 97% dari jumlah siswa. Kalau yang swasta bagaimana? Mendekati juga kan? Tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu itu hampir 83 sampai 90% dari jumlah siswa. Sehingga kekurangannya sangat banyak. Tapi tahun ini insya Allah mendekati. Dan harapannya ke depan lebih mendekati lagi. Dengan adanya kenapa kok pos ditarik ke pusat? Harapannya tadi ada keseimbangan antara jumlah siswa dengan alokasi pos. Setelah ditarik pusat ternyata iya memang. Kita bisa menyajikan data terbaru, pusat juga bisa mengalokasikan anggaran bos yang sesuai. Walaupun memang karena dari dulu alokasi awalnya kurang, karena bukan berdasarkan siswa real tahun itu, sehingga ketika pengalokasian pun dipukul rata persentase. Sekarang misalnya 97%, yaitu 97% dari jumlah siswa. Kalau siswanya 1000, maka yang dapat adalah sekitar 970. Bagi madrasah 30 orang itu ya lumayan besar. Kurangnya sekarang nggak banyak, hanya sekitar 30 bisa 30 anak. 30 anak kalau untuk aliyah berarti kan 45 juta. Sangat
bermakna. Maka ke depan kita dorong seluruh data ini bisa menjadi bahan kita untuk mengusulkan anggaran ke pihak terkait. Karena dari dulu kita sering diserang data diserang terkait dengan data. Kita sering minta apapun, tapi begitu dibalik mana datanya kita tidak bisa menyaksikan. Itu zaman dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ketika anggota dewan, ketika Kementerian Keuangan, ketika Bappenas minta data bisa langsung kita saksikan. Ini enaknya dengan model data yang sekarang. Kalau sekalian, maka kami minta terkait dengan data ini untuk EDMRK, tolong dorong yang madrasah negeri. Apa perlu kami juga harus turun dari Kanwil atau tidak? Saya butuh masukan dari teman-teman. Kenapa kok yang negeri itu persentasenya sangat kecil, hampir tidak ada. Terutama yang MTS Aliyah, kalau yang MI mungkin masih di bawah jeda masih bisa didorong. Yang MTS Aliyah negeri itu jarang yang isi EDMRK. Maka Pak Nurholis coba nanti digali permasalahannya di mana. Apa perlu perintahnya harus dari Kanwil? Mungkin kalau sudah ada perintahkan, kemenang pemerintah kami mungkin. Kalau perlu nanti Kanwil yang turun tangan supaya EDMRK kita nilainya jadi bagus. Karena termasuk kita kemarin adalah di Bapak sekalian, kami berharap dengan data yang valid ini itu semakin meningkatkan pendidikan kita di madrasah. Alhamdulillah saat ini madrasah sudah menjadi idola bagi masyarakat. Ini tentu peran dengan semua peran teman-teman kita yang ada di madrasah. Mungkin dengan orang lapangan tahu sendiri lah. SD negeri dengan MI swasta berani diadu. SD negeri loh dengan MI swasta. Banyak MI kita yang masih lumayan sehat. Walaupun cuma satu kelas, tapi kelasnya lumayan sehat. Sementara di sebelahnya sampai harus ada rekrutmen. Ini tandanya Pak, bahwa madrasah kita saat ini memang lagi dipercaya masyarakat. Tapi beban ini tentunya kalau kita pikir berat, mempertahankan itu berat daripada meja. Maka menjadi tugas kita semua, ayo jaga kepercayaan masyarakat, jadikan madrasah kita sebagai madrasah yang tambah nyaman bagi anak kita, jadikan madrasah kita sebagai madrasah yang ramah anak. Saya tidak ingin dengar lagi kejadian-kejadian seperti di Wonogiri. Ada Wonogiri datang kali ini. Wonogiri, terus dari Demak, untungnya kemarin Demak itu ketemu Cilacap. Ya. Jadi ada untungnya. Ketika ada masalah lain di Cilacap itu jadi nutup. Ya, dan jadi nutup kasusnya di Demak. Tapi kita harus mencermati kenapa di Demak, kenapa bisa terjadi seperti itu. Apa itu murni kesalahan siswa? Tidak bisa juga disalahkan kepada siswa. Di Demak itu kejadiannya anak tersebut dari SMP itu membantu orang tuanya, membantu saudaranya jualan sampai jam 1 malam. Terus gitu, jualan sampai jam 1 malam tiap hari, mulai dari MTS. Sehingga dia waktunya untuk belajar hampir tidak ada. Berangkatnya kesiangan. Nah, sudah lagi capek, PR-nya tidak dikerjakan, dikejar-kejar oleh gurunya. Saking tertekannya, akhirnya bahwa bukan seluruh itu, Arif sebenarnya, bukan seluruh ya. Arif. Saking sudah tertekan. Nah kalau yang kondisi seperti ini, apakah siswa tersebut salah? Iya, anak tersebut salah. Tapi lingkungan juga ikut berperan terhadap salahnya anak tersebut. Kenapa kok tidak terdeteksi dari awal bahwa anak tersebut kondisinya memang butuh pendampingan dari kita? Maka kita mendorong agar peran BP, peran wali kelas di tiap kelas, di tiap madrasah itu lebih diperankan lagi, terutama untuk jenjang aliyah dan jenjang MTS. Anak-anak yang lagi jati ini dan lagi kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk lembaga kita. Semoga madrasah ke depan semakin bermartabat, semakin hebat dan mandiri berprestasi. Insya Allah bisa. Walaupun di beberapa tempat madrasah banyak juga dengan segala cara supaya madrasah tidak berkembang.
ketika ada berita terkait dengan madrasah dipus oleh media sangat berlebihan, menurut kami diangkat secara berlebihan. Sementara kejadian itu di tempat lain juga sama. Itu yang membedakan kita dengan lembaga lain. Jadi ketika ada guru madrasah, maaf misalnya, kok selingkuh, itu biasanya angkatnya lebih bombastis ketika ada guru tetangga kita yang berbuat sama. Seolah kita itu kan orang agama, masa kok berbuat seperti itu? Seolah kalau sudah di Kementerian Agama itu orang yang suci. Seolah padahal kita kan kode-kode menungso. Saya jadi ingat dulu Pak Nurholis, dulu pembuka muda itu makanya aku pas bakal Kasianto. Orangnya itu bagus, putih, tinggi besar. Sekali waktu dimintai tolong untuk mimpin tahlil. Karena menterinya ya tadi Kementerian Agama. Pak, mohon Bapak nanti habis bisa mimpin tahlil tempat saya. Beliau ketawa. Kenapa? Beliau kok Bimas muda. Loh Bapak kan di Kementerian Agama. Iya, Kementerian Agama. Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam. Saya orang Buddha, masa suruh mimpin tahlil? Ya saya bisa, tapi ya masa. Itu saking orang lihatnya bahwa Kementerian Agama seolah semua Muslim, semua orang yang takwa, ya serba bisa. Ini bagus sekalian gambaran kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk lembaga kita. Semoga apa yang kita lakukan selalu dapat keberkahan dari Allah. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya menyampaikan izin kepada LSP kenapa Pak Kamil tidak bisa hadir malam ini, karena beliau pada hari ini tadi pagi berangkat mendampingi BPK, bukan periksa madrasah Bapak sekalian, tapi periksa ke Arab Saudi. Ya, sebagai tim pemeriksaan mendampingi BPK pusat ke Arab Saudi. Mohon doanya supaya beliau dapat melaksanakan tugas mulai dari berangkat sampai pulang terakhir dalam keadaan sehat. Amin. Bijak, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.